Buat lu yang memang selama ini lagi nyoba-nyoba cari kerja tapi kok belum dapat, kenapa sih sebenarnya? Yuk. Hai, gua Hendra. Di channel ini gua akan share berbagai tips dan informasi seputar dunia kerja dan karir buat para job seeker, fresh grad, maupun yang mau melakukan career shifting dari sudut pandang gua sebagai recruiter dan karir mentor. Silakan klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng supaya kalian bisa terus mendapatkan info terbaru dari channel ini. Kali ini ada artikel dari Forbes yang judulnya Why Your Job Search Isn't Yielding Result. Yuk kita sama-sama review. Oke, jadi artikel ini dari Caroline Castrilon, ya, kontributornya ya. Dia penulis tentang karir, entrepreneur, dan women advancement. Berdasarkan survei terbaru yang dilakukan oleh Resume Builder dan YouGov, pandemi COVID-19 telah mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja bagi 30% pekerja dan hampir 25% orang Amerika mengatakan tidak ada peluang kerja yang sesuai. Itulah mengapa upaya agar menjadikan diri lebih kompetitif jadi lebih penting daripada waktu sebelumnya. Sayangnya banyak job seeker yang mengalami kesulitan bertanya-tanya mengapa susah banget cari kerja. Kalau lu merasa relate dengan hal tersebut, berikut ini beberapa penjelasan kenapa selama ini belum bisa segera mendapatkan pekerjaan. Yang pertama adalah CV atau resume yang dibuat tidak mencerminkan pekerjaan yang diinginkan. Menurut survei dari Resume Builder, menyebutkan bahwa hanya 1 dari 4 pekerja di Amerika yang terkena dampak COVID-19 yang mempengaruhi resume mereka. Itu adalah statistik yang mengejutkan, karena kesalahan umum yang dilakukan pencari kerja adalah membiarkan resume mereka apa adanya, tapi bukan mencantumkan pekerjaan yang mereka inginkan. Dalam artikel ini misalnya, kalau kita udah kerja beberapa tahun terakhir dalam bidang markom tapi ingin beralih ke business development misalnya, maka resume atau CV yang kita buat harusnya menjelaskan skill dan pengalaman kita di bidang itu. Memang gampang aja sih kalau kita menulis resume atau CV secara umum yang mencantumkan jabatan dan berbagai pencapaian di pekerjaan kita sebelumnya. Tetapi sebenarnya recruiter itu cari talent khusus yang bisa mengisi posisi yang sedang mereka butuhkan. Maka saran dari artikel ini adalah sebaiknya kita menyesuaikan resume agar sesuai dengan pekerjaan yang di-apply. Dan ini akan membantu kita untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya, saran dari artikel ini adalah yang harus dihindari adalah apply posisi yang terlalu umum. Kalau dalam artikel ini disebutkan bahwa sebaiknya kita melakukan identifikasi jenis pekerjaan yang kita inginkan, bukan hanya apa yang kita rasa cocok. Mungkin ada ratusan posisi yang kita merasa memenuhi syarat, tapi pertanyaannya, apakah semua posisi tersebut membuat kita antusias untuk bekerja? Dalam artikel ini dijelasin bahwa meskipun skill dan pengalaman itu penting, tapi passion terhadap sebuah pekerjaan juga nggak kalah penting. Bahkan ada yang mengatakan bahwa passion adalah paling penting saat mencari pekerjaan. Ada anggapan bahwa skill bisa diajarkan, tapi passion nggak. Maka dari itu, identifikasi jenis pekerjaan apa yang kita sukai sehingga bisa tembus sampai wawancara kerja. Sebab di sesi ini kita dapat jelasin betapa besar minat kita dengan posisi yang kita apply. Selanjutnya hal yang tidak boleh dilakukan adalah nggak peka dengan lowongan yang tersembunyi. Maksudnya gimana sih? Karena kalau kita cuma apply pekerjaan berdasarkan lowongan yang ada, kita bakalan kehilangan peluang besar. Lowongan tersembunyi adalah jenis pekerjaan yang tidak diiklankan. Biasanya para recruiter melakukan hal ini di awal proses pencarian kandidat. Idealnya sebelum posisi tersebut diposting. Nah, itulah mengapa sangat penting untuk update profil media sosial semacam LinkedIn. Karena di LinkedIn misalnya, perekrut secara aktif mencari top kandidat berdasarkan kata kunci tertentu. Selain itu, networking juga penting. Dalam artikel ini menyebutkan bahwa kita harus fokus untuk membangun networking untuk mendapatkan akses dari orang dalam, sehingga kita mendapatkan peluang yang mungkin nggak diposting di publik. Networking ini bisa dimulai dengan orang yang kita kenal. Mungkin bisa juga dengan hubungan teman ke teman.
Bisa juga kita coba searching siapa pembuat keputusan rekrutmen di perusahaan yang kita target dan minta mereka untuk bisa ngobrol sebentar. Cara ini memang memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman karena harus berkomunikasi secara individual. Tapi hasilnya bisa sangat mengejutkan bahwa kita akan mendapatkan respon yang positif. Selanjutnya, hal yang membuat para pencari kerja ini belum bisa mendapatkan hasilnya itu karena tidak memaksimalkan media sosial. Dalam artikel ini disebutkan bahwa media sosial telah menjadi alat pencarian kerja yang berharga, namun sayangnya diremehkan oleh banyak calon potensial. Dalam survei yang dilakukan Life Career, 68% perekrut mengatakan kalau para job seeker sebenarnya membutuhkan LinkedIn, dan 65% para user atau manager mengatakan bahwa mereka tidak keberatan dihubungi oleh calon potensial di LinkedIn. Studi lebih lanjut juga menunjukkan bahwa 92% perusahaan menggunakan media sosial untuk perekrutan dan 3 dari 4 manajer perekrutan akan mencari profil sosial kandidat. Jadi gunakan media sosial untuk meneliti perusahaan yang kita minati. Identifikasi setiap eksekutif di perusahaan yang kita targetkan dan coba kontak mereka. Dengan follow mereka dan mengomentari postingan yang mereka buat, profil kita dapat menonjol sebagai kandidat yang potensial. Coba juga melakukan posting atau repost hal yang relevan dengan keahlian yang kita miliki. Dalam artikel ini menyebutkan kita harus menggunakan platform ini bukan hanya untuk mencari pekerjaan, tapi juga untuk membangun personal branding. Nah, jika usaha kita berkali-kali belum tembus, jangan baper dengan rejection. Mungkin saja cara yang kita lakukan cuma memerlukan sedikit penyesuaian sebelum kita melihat hasilnya. Sementara itu, jangan lupa bersikap baik pada diri sendiri. Karena hidup tidak dapat diprediksi dan perjalanannya seringkali membawa kita ke arah yang tidak terduga. Dengan menerima dan beradaptasi dengan situasi yang menantang ini, pada akhirnya kita akan tampil jauh lebih tangguh daripada sebelumnya. Kesimpulan dari artikel ini sebenarnya kita harus lebih open ya dengan berbagai kemungkinan ya, dan juga kita harus makin pede dengan apa yang kita sukain ya. Jadi bukan hanya apa yang kita bisa tapi yang kita sukain ya. Ini menunjukkan passion yang kita miliki. Dan passion ini menjadi karakteristik yang unik buat kita bisa berkompetisi dengan kandidat yang lain. Ya sisi lain ya bukan hanya mengutamakan orang dalam ya sih, tapi coba perluas networkingnya sih. Itu juga bisa membuat kita terbuka ya dengan peluang-peluang yang ada. Ya kayaknya itu mungkin artikelnya. Semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa share, like, subscribe. Kalau lu ingin mendapatkan informasi yang terbaru seputar dunia rekrutmen, career shifting, atau mungkin butuh career mentoring ya, boleh aktifin aja lonceng ini untuk dapat informasi-informasi terbaru. Oke, gue pamit. Thank you.